Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallam ala Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat pagi mahasiswa semuanya, semoga sehat selalu. Pak Iqbal, suasananya senang sekali itu ya, hijau. Semoga semester ini tetap semangat. Kita doakan PPKM di Padang levelnya ini bisa turun lah. Misalnya level 4 mengakibatkan kita mesti home lagi. Seharusnya sih sudah bisa tatap muka, cuman ya begitulah keadaannya. Jadi kemungkinan semester ini blendednya itu yang teorinya kita online, yang praktikumnya kita tatap muka. Tapi ya dikarenakan mata kuliah saya statistik ini mata kuliah teori, ya kita nggak terpaksa sih ya. Saya pribadi sih nggak masalah kita mau online mau offline. Yang penting proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Dan ini salah satu mata kuliah yang saya dulu ketika kuliah statistik, ini salah satu mata kuliah yang saya kurang minat ya. Saya di matematika murni, belajar statistika itu seperti belajar bidang yang agak beda. Namun belakangan setelah kerja, baru saya terbuka mata, ternyata statistika itu manfaatnya di semua bidang. Dalam artian bukan hanya orang matematika, bukan hanya orang statistika, melainkan semua bidang itu memanfaatkan statistik. Dan ini sejalan dengan kita di MI. Kita manajemen informatika, nanti kita akan membuat suatu aplikasi, kita membuat satu sistem informasi, yang mana sistem itu akan digunakan oleh semua pihak. Dan sistem yang kita bangun itu akan terkait dengan data. Nah, di sini sebetulnya kaitan pentingnya antara jurusan kita, prodi kita manajemen informatika, itu dengan mata kuliah ini, probabilitas dan statistika. Jadi saya sih pengennya mata kuliah ini sangat membantu, bisa membantu kita semua, terutama nanti ketika sudah selesai kuliah, sudah masuk dunia kerja, konsep-konsep di mata kuliah ini bisa kita terapkan di dunia kerja. Dan itu insya Allah sangat membantu sekali. Dan di sini peran saya sebagai dosen ingin membantu mahasiswa supaya bisa memahami idenya. Sebab kalau kita tumpuk, probabilitas dan statistika itu bukunya bisa tebal loh. Halamannya ratusan bahkan ribuan. Dan itu bukan kalau kalian pengen belajar sendiri bisa, tapi akan akan menghabiskan waktu yang lama dan kita nggak tahu ingin mulai dari mana. Maka di sini saya sebagai dosen ingin membantu kalian sebagai mahasiswa yang sedang belajar. Bukan artian saya lebih pandai ya, enggak, cuma saya lebih tua aja. Saya lebih tua, saya lebih duluan hidup, dan saya lebih duluan belajar probabilitas dan statistika. Nah, itu sih saya pengen kita bisa saling bantu saya untuk bisa membantu kalian. Sebelum saya lanjut, ada yang mau ditanyakan dulu? Bebas. Boleh tentang mata kuliah ini atau mata kuliah yang lalu, kenangan-kenangan lalu mau ditanya lagi silakan. Tugas-tugas kalian yang lalu, insya Allah saya lihat semua ya. Jangan bayangkan saya kasih tugas buat video itu saya hanya formalitas, enggak, itu saya lihat kok, saya tonton sampai habis. Itu bahkan ada sih satu kelompok yang saya bikin sakit hati juga sih, itu bilang nggak usah apa ya, nggak akan ditonton sama bapak. Itu saya lihat itu. Tapi bukan kelas ini, bukan di kelas MI sih, kelas prodi lain. Tapi ya bukan kita pengen mahasiswa tuh ada perbaikan, ada penambahan pengetahuan, penambahan pemahaman, intinya lebih penting. Oke, silakan, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita mau share screen dulu.
Ini yang apa ya? Sepada belum lengkap. Ini ada penambahan di MIC. Silakan yang belum masuk Sepada, kodenya ada di grup WhatsApp. Silakan. Dan untuk video sama saya, ketika saya share screen, silakan kalau mau dimatikan videonya pun nggak apa-apa, sebab saya nggak akan lihat wajah kalian juga. Kita fokus ke screen. Tapi ketika kita stop share, misalnya seperti ini, saya pun nggak akan maksa sih kalian mau mengaktifkan video atau tidak. Tapi kalau kalian mengaktifkan video, saya sangat mengapresiasi sekali. Terima kasih banyak. Kalaupun enggak, ya kita maklum saja ya dunia Indonesia yang internetnya pas-pasan ya. Kembali share screen tadi. Oke. Oke, ini sekilas tentang mata kuliah kita. Probabilitas dan statistika ini adalah mata kuliah wajib di manajemen informatika. Dia sifatnya bukan hanya mata kuliah pendukung ya sebetulnya ya. Kalau bagi saya sih ini sebetulnya salah satu mata kuliah inti di anak MI. Dalam artian konsep-konsep di mata kuliah ini itu akan sangat penting untuk kita terapkan di dunia kerja. Bukan ketika TA saja, bukan ketika kuliah ini saja. Ketika dunia kerja kita sangat banyak membutuhkan. Ditambah lagi dengan perkembangan teknologi, data science, machine learning, artificial intelligence, itu semuanya berfokus pada data, pada pengolahan data. Nah, konsep pengolahan data itu basicnya itu kita bahas di probabilitas dan statistika. Jadi ini mirip dengan SEM lalu. Kegiatan kita akan dibuat per kelompok. Jadi mahasiswa nanti diminta untuk menyiapkan ada Microsoft Excel. Kemudian aplikasi yang kita gunakan itu ada Python ya. Python 3. Nah, untuk Python 3 bisa install Anaconda. Ini Anaconda. Tinggal search di Google. Ini free ya, Anaconda. Kita pakai Jupyter Notebook. Untuk yang mau pakai laptop, kita pakai Jupyter Notebook. Jadi bisa digunakan secara offline ya. Nanti kalau kita buka, dia akan muncul di sini. Jadi silakan ini disiapkan untuk semua. Jadi nanti untuk pertemuan kita lebih fokus ke main-main dengan Python 3-nya sih. Kita nggak mau, kalau teori nanti kita buat terpisah dalam bentuk video saja. Saya usahakan tiap minggu, mudah-mudahan doakan saya bisa selalu continue buat video tentang materinya. Nah, ketika kelas Zoom, kita lebih fokus kepada teknis realnya gitu ya. Kita enggak, dan jangan bayangkan statistika kita ngitung-ngitung lagi kayak zaman sekolah dulu, enggak itu zaman sekolah itu ingat-ingat saja tentang materinya gitu ya. Oke, ini kalau kita Anaconda buka Jupyter Notebook, kita akan dikasih ini di Chrome ya. Nah, kita akan main-main di sini, buat satu folder, sebentar. Buat satu new folder. Oke, buat new folder. Ini ada new folder. Kemudian ganti namanya dengan kelas PubStat misalkan. Kelas PubStat. Oke, jadi kita ada satu folder yang namanya kelas PubStat. Nanti di folder ini kita buka new Python 3. Nah, jadi kita nanti ngoding-ngodingnya itu nanti di Python 3. Kalau pakai Jupyter Notebook, kita ngodingnya di sini. Tergantung kecepatan komputer sih ya, PC-nya, laptopnya. Nah, di sini. Sekarang 1 tambah 2. Oke, 3 ya. Nah, 1 tambah 2, 3.
Nah, ini ngoding-ngoding biasa sih ya, nantinya muncul langsung di sini. Kalau kalian anak MI tentunya sudah biasa dengan ngoding, jadi nggak begitu takut saya sih. Nanti tinggal ngikutin saja kelasnya. Itu kalau kita pakai Anaconda, pakai Jupyter Notebook. Kemudian kalau kita pakai nggak mau install, mau online saja. Nah, di online kita bisa pakai ini, colab.research.google.com. Sem lalu sudah kita gunakan. Tinggal buka ini, new notebook, maka kita akan dikasih suatu tempat yang mirip dengan Jupyter Notebook. Bedanya ini dia bisa ini online ya, dia membutuhkan koneksi internet dan kita bisa collab dengan teman-teman kita satu kelompok untuk ngoding-ngoding di sini. Dia sifatnya sama saja dengan Jupyter Notebook. Nah, ini contoh saya. Nah, tergantung koneksi juga ya. Nih koneksi kalau di rumahnya jelek ya dia pun akan mengimbangi dengan kondisi kita. Dia sangat memahami kondisi kita ya. Kalau kita slow, dia pun slow. Nah, ini 3. Sama ya. Tampilannya sedikit beda, cuman dia ngodingnya sama tempat. Nanti dia akan kita buat di sini. Atau kalau pengen belajarnya via Android, bisa juga install Pidroid 3. Ini ada video tutorialnya di YouTube saya, nanti saya share linknya. Jangan lupa subscribe. Oke, itu dulu yang mesti disiapkan. Jadi mudah-mudahan untuk saat ini ya bahasa pemrograman yang lagi naik daun itu Python. Jadi dengan kita membiasakan ini mudah-mudahan kita bisa terbiasa menggunakan Python. Tapi bukan Python itu inti kuliah kita, ingat ya. Inti kuliah kita bukan Python ini. Python ini hanya sebagai alatnya saja. Dalam artian kita nggak perlu lagi ngitung-ngitung min, median, modus secara manual, nggak, kita pakai aplikasi. Yang penting itu aja kita paham konsepnya. Oke, itu yang mesti disiapkan. Nah, untuk RPS kita, mengenai RPS ini sudah ditandatangani oleh Kaprodi dan Kajur. RPS ini adalah rencana pembelajaran semester, dalam artian dalam satu semester ini, inilah rencana yang saya buat untuk perkuliahan kita. Ini sudah saya share di Spada, bisa dicek, bisa di-download dan dibaca. Itu adalah target-target yang ingin kita capai. Di sini ada beberapa capaian pembelajaran mata kuliah. Ada 8. Nah, kita ingin mencapai 8 ini selama satu semester. 8 capaian ini saya bagi ke dalam, yang ini belum saya ubah ya, nanti saya ubah nih, ini materi kita salah apa nih. Oke, kita hanya ada 4 pokok bahasan. Yang pertama terkait probabilitas. Ini adalah terkait dengan peluang. Saya rencanakan ada 4 kali pertemuan. Pertemuan 1 hingga 4, ini salah satunya ya pengenalan ini. Oke, bahan-bahan kajiannya ini kita tentang ruang sampel. Ini yang video yang sudah saya share itu pastikan ditonton dulu ya, itu materinya. Nanti kita akan minggu depan kita mulai. Jadi setiap kali kelas Zoom pastikan semua membuka Python 3-nya. Boleh Anaconda atau menggunakan colab.research.google.com. Oke, yang bagian pertama itu ada ini tentang probabilitas, dan setiap 4 ini ya, ingat ya, mata kuliah kita hanya ada 4 bagian. 4 bagian itu nanti kita akan buat kelompok sama seperti sem lalu. Dan aktivitas akan dibuat per kelompok. Untuk penilaian nanti ada kuis. Kuis ini ya kuis-kuis standar ya, objektif saja. Kemudian tugas-tugas itu akan saya kasih minggu depan, insya Allah sudah mulai ada tugas kelompoknya. Dan nggak usah takut ya tugasnya apa. Ya yang penting dikerjakan aja. Nggak akan sebanyak-banyak yang apalah. Yang pertama tentang probabilitas, yang kedua temanya adalah tentang data,
Nah, ini data ini termasuk yang apa ya? Yang cukup krusial bagi kita anak MI, sebab kita akan membuat database. Nah, database itu ada data di dalamnya. Data di dalam database itu mau diapain? Nah, itu dia yang di mata kuliah probabilitas dan statistika. Jadi konsep pemahaman tentang data di bagian kedua. Selanjutnya tentang mempersiapkan dan cleaning data. Nah, ini yang cukup apa? Ini baru ya. Ini baru muncul tentang kisah cleaning dan preparation data. Ini belakangan baru muncul ketika data kita semakin besar, big data. Ketika datanya terlalu besar, itu sudah nggak bisa lagi kita manual ngeditnya ya. Sebisa mungkin kita mengeditnya itu secara otomatis menggunakan bahasa pemrograman. Maka kita muncullah pembahasan tentang cleaning and preparation data. Oke, ini yang pertemuan ke apa? Chapter keduanya. Chapter ketiganya itu kita membahas tentang visualisasi data. Nah, di sini yang akan apa ya? Anak-anak MI itu kalau buat sistem informasi, data-data yang kita buat itu perlu kita visualisasikan. Dalam artian ketika membuat laporan, kita jangan pernah ngasih data mentah ke pemilik sistem, ke user kita. Kita memberikan laporan dalam bentuk visualisasi yang membantu pengguna untuk memahami tentang karakteristik data. Nah, itu kita bahas di chapter ketiga, pertemuan ke-10, ini setelah UTS ya. Setelah UTS. Chapter keempatnya itu tentang statistika deskriptif. Nah, di sini yang ketika kita sekolah dulu mungkin sudah pernah ketemu, mendapatkan mean, median, modus, standar deviasi dan kawan-kawannya. Nah, di sana kita bahas sedikit tentang statistika deskriptif, bagaimana cara mendapatkan nilai statistiknya, kemudian bagaimana kita menjelaskannya. Itu akan kita bahas. Nah, ngikutin saja 4 chapter ini, mudah-mudahan kita sudah memiliki skill yang basic ya, skill basic yang sangat membantu kita nanti di dunia kerja. Dan silakan dieksplor lebih jauh sebab ini sangat luas sekali pembahasannya. Untuk UTS itu dibuat di minggu ke-8 hingga ke-9 itu 20%, dan sama dengan SEM lalu saya kuliah saya itu UTS ini nggak ada ujian tertulisnya ya, enggak. Kita lebih fokus kepada proyek 1 dan proyek 2-nya. Jadi sebelum UTS ada 2 proyek 1, proyek 2. Nah, minggu UTS itu saya kasih waktu untuk menyiapkan finishing ataupun perbaikan. Jadi selama 2 minggu ini kita kasih tempo untuk perbaikan proyek 1 dan proyek 2-nya. Kemudian untuk UAS itu kita fokus kepada proyek 3 dan proyek 4. Jadi kuliah kita itu saja, ikuti saja alurnya, pahami, kemudian dapatkan manfaatnya. Nah, itu gambaran tentang kuliah kita 1 semester ini bersama saya. Dan untuk kuliah kemungkinan teori ini akan diubah waktunya di satu waktu, dalam artian kelas A, B, C akan digabung pada satu kelas Zoom supaya kelas kita lebih berjalan lebih apa ya? Kebersamaan anak MI angkatan kalian itu lebih terasa sebab kelompok pun akan kita acak kelas A, B, C seperti SEM lalu. Oke. Itu yang mau saya jelaskan tentang mata kuliah ini. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, silakan. Silakan, ada yang mau ditanyakan tentang kuliah kita?
Oke, oke. Ada yang mau ditanyakan? Nggak apa-apa, bebas saja. Mau nanya apa saja, silakan. Nggak masalah. Atau kalau malu-malu nanya secara langsung bisa via chat. Ayo, ini sudah tahun 2 sudah punya junior loh kalian. Kalian sudah punya junior. Sudah punya junior. Eh, coba berani ngomong di Zoom, ngomong secara langsung. Nanti ngomong secara langsung di forum itu mesti latihan juga. Terutama kayak gini kan, kita nggak tetap muka langsung dan saya berhadapan dengan kalian. Ya, silakan direspon. Oh, ini ada di chat satu. Silakan Neni Harisa. Silakan Neni. Itu masih mute. Suaranya nggak jelas Neni. Halo, halo. Yang lain apakah dengar suara Neni ini atau saya speakernya yang slow? Emang nggak kedengeran? Emang nggak ada, Pak. Nggak kedengeran. Atau via chatting saja Neni. Boleh diketik saja. Oke, yang lain silakan jika ada yang mau ditanyakan. Jadi salah satu tantangan Zoom ini kan kata kalau lihat di video kalian itu, mata kita kan jadi ke arah videonya itu. Enggak ke arah kamera. Ya. Sehingga terkesan saya nggak natap kalian. Ya. Ini termasuk tantangan juga nih kalau kita online ini. Kalau ini kan saya natap ke kamera nih, jadi kesannya saya ngeliatin kalian gitu. Karena kalau saya ngeliatin kalian, saya lihatnya ke bawah. Nah ini silakan diketik aja kalau memang susah. Oke, yang lain silakan jika ada yang mau ditanyakan. Untuk minggu ini nanti pastikan dilihat YouTube yang saya share itu ya. Ini saya buat khusus untuk kelas ini. Jadi memang masih 15 subscriber ini ya kalian-kalian aja. Silakan ditonton dulu videonya. Linknya ada di sini. Ini 2 video awal ini akan ada kuisnya sebentar lagi. Nanti sore lah saya kasih share kuisnya. Berdasarkan 2 video ini ya. Jadi kita ada kuis. Silakan. Oke Pak, izin bertanya Pak. Tata cara tugas kelompok sama dengan kayak semester kemarin Pak. Tata cara tugas kelompok. Yang jelas setiap tugas kelompok akan ada tata caranya sendiri. Jadi, tapi tetap pembagian kelompoknya akan saya bagi di awal ini. Rencananya sih ketika Zoom ini saya bagi ya, cuman dikarenakan belum lengkap, jadi saya belum bisa bagi. Ini masih ada yang belum, tapi nggak apa nih saya buat saja langsung. Kita akan bagi kelompok dan kelompok ini akan kita buat selama kalau enggak setengah semester kita habiskan sampai 1 semester kelompok ini aja. Saya sih planningnya kelompok ini akan bertahan selama sampai UTS, sampai UAS kelompoknya kita pecah lagi supaya ada pengalaman baru berhadapan dengan teman-teman yang lain. Oke, sini saya bagi lah ya. Auto create group. Oke, ini contoh saya pembagian grup. Ini kita namakan dengan UTS. Sebentar. UTS, kelompok UTS. Member grupnya satu kelompok itu kita buat 5 orang. Grup messagingnya boleh. Membernya student from kelas ya.
Home group enggak. Oke, randomly ya ini ya. Kita ada pilihan. Saya pilih randomly. Dalam artian dia akan secara random memilih semuanya. Nah, pertanyaan saya, random itu apa? Ayo. Random itu apa? Pilihan. Gimana? Pak. Acak. Acak, Pak. Acak itu sinonim. Pilihan. Sinonim random apa acak, Pak? Ya betul. Sekarang saya tanya, definisinya kira apa sih? Random ini apa sih maksudnya? Rita, silakan Rita. Tiba-tiba, Pak. Apa Iqbal? Yang Pilihan lain silakan tiba. jawab. Chat ya, supaya saya bisa baca. Sebab ini kalau apa tadi Iqbal, tiba-tiba Iqbal ya? Oke, silakan dicek. Ketika saya buat grup, saya pilih randomly. Random itu apa maksudnya random? Mencari data secara acak. Oke, acak itu sinonim. Jadi kalau saya tanya definisi, jelaskan definisinya. Kalau saya tanya sinonim, oke betul. Sinonim random itu acak. Acak itu apa? Ayo. Silakan. Bebas saja, nggak usah cemas ya. Tinggal tulis saja kok. Kalau kurang tepat kan tinggal kita kasih tahu aja nanti. Silakan yang lain. Saya tunggu respon ya. Dan ini terkait dengan mata kuliah kita juga. Jadi probabilitas dan statistika itu selain data untuk zaman sekarang ini, terutama di bidang machine learning, bagian artificial intelligence, kita ada lagi satu kata kuncinya, itu adalah random process. Jadi proses acak. Nah, ini salah satu kata kunci juga untuk memahami data science yang kekinian ya. Jadi kita ada yang namanya random process. Oke. Pemilihan peluang. Siapa ini? Diniatul Aki apa nih? Oke, Diniatul pemilihan peluang. Oke, peluang nih Mas, ini peluang nih lanjutannya nanti ya. Peluang itu lanjutannya nanti. Random adalah kata yang sering digunakan untuk menyatakan sifat dari sesuatu yang acak atau tidak tentu pergerakannya atau kemajuannya. Ini bahasanya bisa disederhanakan. Siapa tadi Mister? Iqbal. Bahasanya ini bisa disederhanakan ke bahasa yang lebih mudah dicerna. Silakan. Kemudian di sini kita ada sebentar saya tutup ini. Rita, random sama dengan tidak teratur, acak, sembarang. Oke, ini masih apa ya, sinonim ya, ini sinonim ya, lebih sinonim. Nggak salah, tapi belum apa ya, belum tepat sasaran itu. Random adalah sesuatu yang tidak teratur, Pak. Oke, apakah kalian tidak teratur hidupnya? Maka itu random. Wah, kacau ini. Enggak. Sesuatu yang tidak mengikuti pola tertentu. Oke, random merupakan menggabungkan beberapa data secara tidak peraturan. Random adalah pola. Random adalah pengambilan sampling secara serampangan atau secara acak serampangan, Mas. Secara serampangan. Atau secara acak dari sebuah kelompok yang mewakili dari sebuah populasi. Random yaitu cara pengambilan sampel dari suatu data dari populasi yang lebih besar. Oke. Itu sampling ya. Random cara pengambilan sampel dari suatu data itu teknik sampling, bukan. Oke.
Bahasa mudahnya gini. Ketika saya pilih secara random, oke, secara random itu maksudnya tidak teratur itu nggak salah, tapi lebih bahasa yang lebih lebih akademisnya itu dipilih secara random itu maksudnya setiap anggota yang akan dipilih itu memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Jadi kita nggak punya berat sebelah gitu. Contoh pemilihan tidak random, oh ini yang saya kenal satu kelompok, gitu. Itu nggak random. Sebab ada peluang yang lebih besar untuk orang yang saya kenal. Atau, oh ini anak-anak yang satu kampung sama saya, kita letak satu kelompok. Gitu. Nah itu tidak random. Sebab peluang yang satu kampung jadi lebih tinggi. Kondisi random itu kalau semuanya memiliki peluang yang sama. Bagaimana supaya memiliki peluang yang sama, maka kita memilihnya secara acak, secara tidak teratur. Nah, itu yang muncul istilah-istilah yang kalian sebutkan di kolom chat ini. Jadi, nggak salah, tinggal dilengkapkan saja jawabannya. Jadi, pemilihan secara random itu pemilihan yang mana objek-objek yang kita pilih itu memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Jadi, tidak berat sebelah. Tidak ada unsur kepentingan di dalamnya. Nah, kalau di perkodingan itu nanti kita kalau pakai Python kita ada namanya import random. Ada random, baterai saya low. Oke, mohon maaf. Baterai laptop saya low tadi. Oke, nanti kita akan ini contoh ya, random. Ini suatu angka yang dipilih secara random di Jupyter Notebook. Ini salah satu, kalau kita run, dia akan muncul suatu angka yang ini tidak ada tidak ada kepentingan di dalamnya. Dia hanya memunculkan angka secara random. Nanti kita akan gunakan ini di kelas. Saya nggak share screen ya, mohon maaf. Kalau kita pakai Kalau kita pakai Jupyter Notebook, nah ini random. Kita ada input random. Ini contoh angka random gitu ya. Ini dia random satu angka yang tidak ada apa. Kita kembali ke tadi Ini adalah grup untuk UTS dulu ya. Kita UTS, nanti UAS kita buat terpisah. Dalam artian 2 proyek ke depan, itu satu kelompok yang ini, UTS. Anggota kelompoknya 5. Student, kelas, ini kita pilih random. Kita pilih random nih. Oke, kita grouping. Ini apa ya? New grouping name UTS. Kita preview. Oke nih ya, kelompok sudah dibuat, ada 15 kelompok. Nanti teman-teman yang belum masuk akan saya masukin ke dalam kelompok-kelompok di sini. Ada 15 kelompok. Oke, 15 kelompok. Ini saya submit. Oke. Oke, ini sudah ada kelompok UTS, 15 kelompok. Jadi nanti untuk 2 proyek ke depan, proyek tentang
probabilitas, dan proyek tentang data preparation itu kelompok yang ini. Ini bisa dicek di spadanya masing-masing sama siapa saja anggotanya. Ini kalau Rita, Anissa, Azah, Rocky, Akila Zahra ya. Rocky paling ganteng. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi? Sebelum kita tutup dulu kelas yang minggu ini, nanti akan ada kuis. Itu saya share di Spada. Kalau SEM lalu tugas yang paling saya ingat tuh kelompoknya siapa? Kelompoknya siapa ya? Angga, Pujangga. Si Pujangga itu bagus dia kelompoknya lebih apa? Diskusinya asik sih. Ya, enggak kaku ya, enggak. Kalau presentasi tolong nggak usah kayak baca teks lah. Kita presentasi biasa aja itu. Sebisa mungkin kita tidak kaku, tidak seperti baca textbook yang kalau lihat itu saya bawaannya pengen skip aja gitu. Skip, lihat intinya apa sih dibilang anak ini gitu. Tapi kalau kalian bawa pembawaannya relax, diskusinya santai tapi serius, tetap menjaga kesopanan, itu sangat menyenangkan sekali. Kalau SEM lalu itu kelompoknya Pujangga itu, Pujangga. Siapa sih namanya? Pujangga ya? Pujangga kelas MI ya? Ada? Ya. Halo. Yang Pujangga itu anak MI itu ya? Iya, Pak. MI apa dia? MIC. Pak. MIC. Ya. Mengapa saya ingat si Pujangga so namanya unik, dan satu lagi memang ketika diskusi nampak dia leadernya itu ya. Maka itu ketahuan, ketika diskusi langsung ketahuan siapa yang leader di kelompok tersebut, ketahuan. Meskipun ketua kelompoknya bukan dia misalkan ya, saya nggak tahu juga ketua kelompok siapa waktu itu. Tapi kan ketahuan leader di kelompok itu siapa ketika diskusi. Itu bisa kita lihat dan kita ingat. Dan bagi kita yang masih presentasinya baca buku, itu coba dilatih lagi, sebab ini salah satu soft skill yang mesti kita latih supaya ke depan kita lebih lebih menjual lah di dunia kerja. Oke, mungkin sekian pertemuan kita pada pagi ini. Kelompok sudah saya bagi. Nanti kuis yang pertama belum saya kasih. Kalau sudah saya share itu saya kasih tahu di WhatsApp. Jadi saya tulis di sini. Kuis pertama ini terkait dengan 2 video awal yang di channel YouTube. Ya. Dan sekian dari saya. Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, tidak ada. Terima kasih banyak atas segala partisipasinya. Semoga sukses. Selamat akhir pekan. Tetap jaga kesehatan. Ini Diniatul Akidah ya apa sih? Diniatul, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Enggak, Pak. Itu tepuk tangan atau angkat tangan itu? Tepuk tangan itu ya. Tangan, Pak. Oh, tepuk tangan. Oke, terima kasih. Oke, sekian. Semoga sukses. Ketemu lagi di kelas selanjutnya. Minggu depan kemungkinan jadwalnya berubah, tapi saya nggak tahu. Kita tunggu informasi Kak Prodi. Sebab isu-isunya kelas teori itu akan digabung kelasnya gitu. Untuk memudahkan. Tanya, Pak. Ya, silakan Dini. Udah bisa lihat kelompoknya di Spada, Pak? Udah saya share tadi bukannya. Oke, makasih, Pak. Oke. Yang lain silakan. Pesiu. Engkau di mana? Rumah, Pak. Di pulau. Di pulau. Silakan, ada yang mau tanyakan lagi? Silakan. Kelompok itu sudah saya share di Spada, bisa dilihat. Kelompoknya UTS namanya. Bagi teman-temannya yang belum join Spada, nanti dia akan nggak ada kelompok, pastikan dia lapor ke saya bahwa dia belum ada kelompok untuk yang ini. Supaya nanti kita bisa segera masukkan dia ke dalam kelompok tertentu.
Jadi kemungkinan nanti ada kelompok yang jumlah anggotanya 6 ya. Dikarenakan ini masih banyak oknum-oknum yang belum masuk ke kelompoknya. Pak, izin izin. Pak. Di Spada nggak ada loh Pak. Serius. Iya Pak, nggak ada. Ya belum ada sebab apa ini? Sebab belum ada tugas. Nanti pas ada tugas baru muncul. Atau lihat di apa? Saya nggak tahu kalau mahasiswa gimana sih tampilannya ya. Atau lihat di bagian yang ini di cost management ini bisa dibuka nggak ya kalau kalian? Ada pilihan yang ini nggak? Ini kita sudah ada grupnya gitu. Nah, ini PTS. Bentar. Saya lihat ya. Belum, sebentar. Ini ya, ini sudah ada grupnya. Cuman nih Jasu sama Azlan sama Abdul Fikri. Tapi nanti ketika saya sudah open tugasnya akan muncul grupnya apa saja ini. Saya nggak tahu lihatnya gimana ini. Group setting. Group. Oh, ini import group kan. Oke, mungkin itu saja. Ada lagi pertanyaan? Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Lapar ya, belum makan pagi saya. Monggo. Oke, kita sudahi ya. Terima kasih banyak sudah join di kelas ini. Semoga sukses. Kalau ada yang tidak paham, tolong tanya langsung. Dan ya apa ya, kadang saya manusia biasa, kadang saya lupa juga. Contoh sem lalu ada yang nanya, Pak nilai saya kok segini Pak. Nilai yang kelas saya memang nilai nggak ada saya tambah-tambah itu. Nilai memang sesuai dengan apa yang saya dapat di Spada. Jadi itu memang nilai murni yang saya kasih. Kecuali itu ada beberapa kasus di kelas lain, bukan kelas MI sih. Saya turunin nilainya sebab tidak buat tugas. Tidak ikut buat tugas gitu. Anggotanya 4, yang buat tugas 1 gitu. Buat video 1, yang 3 itu memang saya turunin nilainya. Itu enggak kurang ajar itu, kurang ajar. Jadi apa yang saya kasih itu memang nilai sesungguhnya. Nah, kelemahan saya mungkin sem lalu saya agak lambat, agak telat dalam koreksi tugas-tugasnya. Itu saya mohon maaf. Sem lalu itu saya agak telat ngoreksi tugasnya, sehingga kesempatan kalian untuk perbaikannya itu nggak ada, itu nggak sempat perbaikan. Saya ngoreksi itu kadang H-2 sebelum habis apa itu. Nah, itu memang saya mohon maaf. Nah, maka sem ini mudah-mudahan ini kita perbaikannya itu adalah kita planning, kita rencanakan di pertemuan 89 itu memang kita fokus ke finishing untuk koreksi dan perbaikan proyek 1 dan proyek 2. Sehingga kalian bisa ngoreksi diri, perbaikan, dan 2 minggu ini mudah-mudahan cukup Pak. Sehingga ketika UAS itu cukup 2 proyek lagi yang kita bahas. Nah, itu ini sebagai perbaikan. Jadi tiap semester kita dosen akan melakukan RPS ini, kita revisi, kita perbaiki untuk perbaikan penilaian ke depannya. Oke, yang lain? Ada lagi yang mau ditanyakan? Monggo. Dan sekian kelas kita. Terima kasih sekali lagi. Saya tutup. Subhanallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop.